Buat sobat semua yang menggunakan ataupun yang sudah menerapkan menggunakan E4 ataupun menggunakan kotoran kambing, kita pun pakai. Jadi kami tidak di sini memvonis mana yang paling baik, tidak. Kalian yang membudidaya, kalian tahu sendiri, itulah hasil yang kalian dapatkan nanti di lapangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun anda berada. Saya lagi ada di kolam petani Magma lagi nih. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk mentreatment air ya, yang belum ada ikannya. Sebelum ada ikan kita tebar, ataupun yang sudah ada ikan menggunakan probiotik yang saya coba liput kemarin ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi evaluasi ya buat kita semua. Artinya saya bukan untuk mempromosikan ataupun mengunggulkan satu produk, bukan ya. Tetap saya juga menggunakan di sini, menggunakan E4 juga kita gunakan, ataupun menggunakan kotoran kambing juga kita gunakan juga. Jadi untuk itu kita di sini mengedukasi untuk para petani. Silahkan pilih metode yang mana, nanti sobat semua yang menentukan. Oke, videonya tentu saja setelah yang satu ini. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma, petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani. Oke sobat Magma ya, untuk cara kita awal sebelum tebar benih, kita harus persiapkan yang namanya tentu kolam dan air ya sobat. Semua udah pada tahu ya. Jadi kita buat ketinggian, kalau untuk tebar 78 atau 910 seperti halnya pada umumnya ya buat sobat semua. Untuk kita pembesaran paling tidak ya 40 sampai 50 cm cukup untuk awal ya. Kalau memang kesulitan air nggak ada masalah. Nanti setiap 2 minggu kita nambahin, setiap 2 minggu itu 10 cm lah kurang lebih. Nah kurang lebih ini saya udah ada, dan ini karena kebetulan ini udah berapa hari, jadi nggak ada masalah. Jadi air baru juga nggak ada masalah ya. Kita treatment dengan cara baru, dengan produk yang mungkin kemarin dibilang bagus ya, saya juga nggak tahu. Kita akan coba ya. Oke, langsung ke cara kedua sobat Magma. Cara yang kedua adalah kita harus menyiapkan yang namanya dolomit dulu ya. Jadi ini untuk menstabilkan pH air ya. Karena kolam ini, ketinggian air kolam ini setinggi 50 cm. Jadi kita harus mencari kubikasinya atau meter kubiknya ya. Jadi cara menghitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi air ya. Jadi misalkan di sini kita nih 4 kali 2 ya, dikali 50 cm ketinggian air. Itu kurang lebih 4 meter kubik ya. Dan untuk menghitung cara kita untuk mengukur dolomitnya berapa, itu tinggal dikali rumusannya kalau kita ya 50 sampai 60 gram per meter kubik. Jadi kurang lebih saya menggunakan 50, kurang lebih dolomitnya 200 gram ya. Oke. Jadi untuk perhitungan ini sekali lagi ini cara kita di petani Magma. Kalau sobat semua mungkin caranya ada yang berbeda hitungannya, silahkan. Untuk menyaring ini ya biasanya kalau para petani menggunakan saringan ya, saringan halus supaya bisa ngambil saripatinya aja nih, sarinya. Jadi dari airnya yang sudah dikasih dolomit ini ya. Tapi karena kita nggak ada untuk saringannya, karena kita udah terbiasa, jadi kita mengambil bagian atasnya aja, yang endapannya kita tidak ambil. Oke, langsung aja ya buat sobat semua biar ngerti. Oke sobat Magma, jadi kita nih mengaduk di ketinggian air yang di ember ini cukup 2 gayung ya. Jadi perbandingan dari 200 gram tadi kita masukin 2 gayung udah cukup. Nah habis itu diaduk ya. Ini saya dibantu sama Mbah Nono nih. Jadi ini dalam kondisi hujan saya buat sobat semua nih. Nih lihat nih, tuh diaduk ya. Kalau misalkan kalian punya penyaring itu lebih bagus ya, langsung disaring, diaduk, disaring. Oke sobat Magma, jadi ini kapur dolomit tadi sudah kita tunggu, tapi kita aduk lagi dulu ya biar sampai putihnya itu kayak putih susu ya. Nah, habis itu kita ambil saripatinya aja nih ya, saripatinya. Nah itu ada ampas kasarnya, itu jangan diambil ya, jadi kita tebar merata aja
Ya, seperti biasa ini untuk menstabilkan pH air ya. Kalau ada pertanyaan apakah ini wajib? Tentu tidak. Ini adalah opsional ya. Bagi kalian yang pH-nya kurang, nah ini bisa ditebar. Kalau memang sudah dites pakai alat pH meter, misalkan sudah 7 ya, paling tidak 7 itu udah bagus, itu boleh. Tidak perlu pakai dolomit ya. Jadi ini opsional aja. Cuman ini kan saya membuat ini supaya kalian mengerti ya. Nah itu ampasnya seperti itu tuh, kita sisakan. Oke, lanjut ke cara selanjutnya. Oke. Nah sobat, nih selanjutnya ya kita gunakan yang namanya Bioalga Sheet. Nah ini produk yang kemarin digunakan di salah satu farm ya, untuk skala rumahan ya. Nah ini caranya ya, jadi saya memberitahu cara untuk treatment air dengan menggunakan probiotik yang kemarin sudah kita liput ya. Bagi yang pengen tahu ya ini caranya. Jadi ini perhitungannya gini, kalau Bioalga Sheet untuk per meter kubik itu kurang lebih 1 cc ya. Jadi kita ada kurang lebih tadi di ketinggian 50 itu 4 meter kubik, jadi otomatis 4 cc. Dan untuk takaran itu nggak masalah, untuk lebih 1 sampai 2 cc is oke. Jadi kita pakai 5 cc ya. Oke, ini kita pakai, kalau yang tutup botol ini 10 cc. Jadi kita menggunakan tutup botol aqua ya. Nah ini kurang lebih 5 cc ya, setengahnya tuh ya. Jadi kita langsung tuangin aja ya, 5 cc atau 4 cc tadi boleh, tapi kita pakai 5 aja genepin. Nah tuh ya, kelihatannya sobat ya. Oke, langsung aja cemplungin. Siap. Oke tuh. Nah fungsi ini adalah untuk mencegah penyakit. Jadi ini manfaatnya juga untuk bisa menghambat pertumbuhan alga atau lumut. Yang kedua, mencegah penyakit kuning jamur, sirip merah, dan kulit karatan. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit jamur dan kawan-kawan. Yang keempat, mengontrol pertumbuhan alga. Yang kelima, memulihkan kondisi ikan sehabis sakit. Di sini ada semua sobat ya, tinggal baca. Nah ini fungsinya ya, karena mengandung bakteri juga di sini dalamnya ya. Oke, lanjut ke cara selanjutnya. Oke, jadi sebelum ke cara selanjutnya, itu yang tadi 2 bahan yaitu dolomit dan Bioalga Sheet itu kita tunggu dulu selama 30 menit ya, kurang lebih ya. Kenapa? Biar ini bekerja dulu di dalam kolam kita, air kolam kita. Nah nanti baru kita lanjut ke cara selanjutnya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke sobat, tadi kalau kita sudah tunggu selama 30 menit, baru langkah selanjutnya gunakan PK atau permangat kalium ya. Jadi jangan salah, ini fungsinya memang untuk antiseptik ya, tapi ada fungsinya juga untuk air kolam kita, karena ini salah satu langkah yang kita akan gunakan untuk masalah probiotik yang kita gunakan kali ini ya. Ya, jadi ini perhitungannya sama persis dengan yang tadi, yaitu 1 cc per meter kubik ya. Jadi karena hitungannya tadi 4 meter kubik, harusnya 4 cc ya, kita genepin 5 nggak ada masalah. Jadi kita boleh kita naikin 1 atau 2 cc is oke, masih nggak ada masalah ya. Nih bentuknya seperti ini nih sobat nih ya. Nah, satu tutup botol aqua 5 cc ya, langsung aja kita sebar. Oke. Nah ketika sudah ditebar PK, paling nggak tunggu sampai 30 menit ya, sampai dia bekerja secara baik ya dan optimal untuk air kolam kita ya. Nah alangkah baiknya lagi kalau kita menggunakan aerator ya, atau aerasi, batu aerasi yang kita biasa pasang itu harusnya kita udah pasang dulu ya. Jadi ini bisa bekerja dengan secara optimal. Oke, lanjut setelah 30 menit ya. Oke, ini langkah terakhir ya, setelah tadi udah ditunggu 30 menit ya. Selanjutnya adalah kita membuat yang namanya probiotiknya nih, yaitu kita pakai Biotrend ya. Sekali lagi saya bukan promosi, tapi saya lagi menguji coba ya di kolam petani magma, bagaimana apakah efek Biotrend ini mampu gitu loh mengurangi tingkat kematian. Oke, langsung aja. Ini kita siapin aja buat pengencernya atau dengan air ya. Boleh pakai gelas aqua. Nah, untuk perhitungannya begini sobat. Jadi ini kalau tadi tuh rumusnya sesuai dengan meter kubik ya, 1 cc. Dan kalau ini bedanya, kalau Biotrend rumusnya adalah 5 cc per 5 meter kubik. Itu rumusnya ya. Catat ya, 5 cc per 5 meter kubik. Nah rumus itu dari mana?
Tentu dari sini sudah ada dosis di sini 5 cc Biotren untuk 5 meter kubik. Jadi sebenarnya di sini udah ada aturan pakainya ya. Lanjut, tapi sebelum masuk ini kita campurkan dulu ininya, molasenya. Nah, kalau molasenya perbandingannya adalah 1:2. Jadi Biotrennya 1, ininya 2 kalinya. Artinya karena tadi 5 cc per 5 meter kubik, sedangkan kita di kolam kita itu kurang lebih tadi 4 meter kubik, maka digunakan boleh ya, tadi boleh lebih ya, 1 atau 2 cc boleh. Artinya ini bisa dipakai 5 cc. Nah, karena 1:2 berarti molasenya adalah 2 kalinya, yaitu 5 kali 2, 10 cc. Nah, 10 cc itu satu tutup aqua ini 5 cc. Jadi 2 kali ini ya untuk molasenya. Jadi kita langsung larutkan aja ke dalam air. Ini molase. Ingat, ini saya kedepannya pakai gula merah, jadi nggak usah dibikin ribet ya. Ini nanti kedepannya saya pakai gula merah, sama aja ya. Jadi lele jangan dibuat ribet ya, kos juga, jadi nanti lebih tertata nanti buat sobat pemula ya. Tuh 2 tutup botol. Oke, habis itu kita aduk dulu nih, kita aduk. Oke. Kita aduk sampai dia benar-benar larut dalam air. Mau direbus dulu sebenarnya nggak ada masalah, tapi balik lagi nih, kita akan mengajarkan versi yang berbeda. Ini langsung aja pakai air ya, diaduk, yang penting rata nih gitu. Kalau pakai gula merah, yaitu tadi harus direbus dulu, terus tinggal simpen aja dalam kulkas. Nah, buat misalkan 1 kilo nih, airnya berapa ya? Airnya 1 liter ya. Oke, lanjut, ini kita gunakan Biotren ya. Kita buka dulu. Nah, kurang lebih 5 cc per 5 meter kubik. Tadi kan 4 meter kubik, tapi kita genepin aja jadi 5. Kalau lebih dari 1 cc atau 2 cc masih diperbolehkan. Oke. Nih, baunya enggak banget sih, cuman ini katanya sih bagus ya. Oke, kita uji coba ya. Ini cukup 5 cc, berarti 1 tutup botol aqua aja ya. Op ya, kurang lebih segini ya. Masukin. That's it. Oke. Ini kalau udah tutup ya, jangan lupa supaya nggak kena udara juga ya. Nah, habis itu ini diaduk lagi. Oke, kalau udah dikasih diaduk. Oke, simple ya. Jadi kalau nggak ada, pakai gula merah ya. Saya juga pasti nanti kedepannya pakai gula merah, jadi nggak perlu pakai yang namanya molase lagi ya. Nah, simple kan. Kalau sudah, langsung kita tebar ke dalam kolam. Ayo. Oke, langsung yang tadi ramuannya ya, langsung aja tebar secara merata ya. Mau di mana kayak terserah ya. Ini jangan, kalau memang bisa diaduk nih, karena masih ada sisa-sisanya nih, sayang ya. Nah, ini treatment awal sebelum tebar benih ya, jangan salah, sebelum tebar benih. Oke, kalau ada aerator lebih bagus lagi, dari awal udah dipasang tuh sebelum tadi cara dolomit pertama. Oke, jadi biar keaduk secara merata ya. Oke, ini secara rinciannya lebih jelasnya saya jelaskan nih buat sobat semua ya. Anggap tadi kita melakukan treatment itu di hari Minggu pagi ya. Maka setelah tadi yang cara terakhir, yaitu menggunakan Biotren dan molase ataupun gula merah ya, itu setelah itu baru kita boleh tebar benih, yaitu ketika sudah Minggu sore atau sorenya tuh. Nah, itu tebar benih, silahkan buat sobat semua. Oke. Nah, kemudian treatment selanjutnya adalah di hari kedua besoknya ya. Jadi kita melakukan treatment di hari kedua sama persis di hari pertama, cuman tanpa melibatkan PK, atau jangan gunakan PK lagi. Jadi cuman langkah yang pertama dolomit, yang kedua itu tadi bioalgasit, yang ketiga itu langsung kepada Biotren dan molase. Ya, jadi di hari ketiga dan seterusnya cukup Biotren dan molase, atau istilahnya Senin itu hari keduanya yang tadi ya, tanpa melibatkan PK, Selasanya cukup Biotren dan molase. Dan seterusnya sampai itu ketika nanti sobat semua menemukan permasalahan kira-kira apakah ini udah harus dibuang airnya, itu kurang lebih paling tidak kalian coba lihat dulu misalkan selama seminggu gitu kan, misalkan belum ada tanda-tanda nih lele masih sehat segala macam dan air tidak bau, nah itu lanjutkan nggak apa-apa, tidak usah buang air
ya. Nah, oleh karena itu tunggu aja, kalian coba lihat seminggu, 2 minggu. Kalau 2 minggu udah mulai kira-kira gimana, buang airnya ya sekitar 30% ya. Ketika ada proses pengurusan kolam sampai habis, udah ada ikannya, cukup menggunakan cara hari yang pertama, dan selanjutnya cukup menggunakan cara yang ketiga dan seterusnya, yaitu Biotrend dan Molase aja. Sampai sini paham atau tidak sobat semua? Kalau kurang paham langsung tanyakan saja di kolom komentar ya. Saya di sini menjelaskan untuk produk Biotrend dan Bioalgasit ya. Untuk itu buat sobat semua yang menggunakan ataupun yang sudah menerapkan pakai menggunakan E4 ataupun menggunakan kotoran kambing, kita pun pakai ya. Jadi artinya selama kolam itu sehat, selama kolam itu baik treatmentnya, udah warnanya bagus atau istilahnya udah keruh, karena kita di sini proses budidaya harus kita rekayasa air seperti halnya habitat aslinya, yaitu kalau di lele yang biasa di rawa-rawa tuh ya ibaratnya keruh, maka kita sebagai pembudidaya harus bisa melakukan itu supaya apa? Buat kenyamanan dia di saat di habitat aslinya. Oke, ketika kalian menggunakan treatment air tidak digunakan seperti halnya buat air keruh, menggunakan air bersih, silahkan. Jadi kami tidak di sini memvonis mana yang paling baik, tidak. Kalian yang membudidaya, kalian tahu sendiri, itulah hasil yang kalian dapatkan nanti di lapangan. Jadi budidaya lele adalah budidaya hati kita supaya kita bisa menerapkan kepada makhluk hidup yang kita pelihara agar bisa nyaman di tempatnya. Oke, kurang lebih seperti itu sobat Magma. Jangan ada perdebatan di sini. Saya Kang Henry dan juga kru dari tim Petani Magma mengucapkan salam sukses dan salam hangat buat para petani seluruh Indonesia. Sampai di sini dulu. Next video akan kita bahas selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma.